Ya boleh saja alasan pertamanya saya ingin ketemu teman, saya ingin jajanan, itu yang di luar-luar. Tapi kan lama-lama bukan itu. Anak merasa ketagihan untuk bertemu dengan gurunya karena gurunya memberikan pelajaran dengan menarik, menyenangkan, kemudian dia mendapat ilmu baru. Nah itu jadi tentu untuk menjadikan gerakan sekolah menyenangkan, sekolahnya juga harus aman, nyaman, harus enak untuk bertemu dengan kawan. Anak-anak harus merasa aman, nyaman juga karena teman-temannya baik, gurunya baik, banyak hal yang positif. Nah itu. Nah kalau gerakan literasi sekolah, terutama kan untuk anak tergali kemampuannya, tergali keinginannya. Kan kadang-kadang kita tidak tahu anak-anak tuh inginnya apa sih, mampunya apa, karena kita tidak tantang. Kita tidak menantang anak untuk tergali potensinya. Kita tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk mampu menulis, mampu membaca dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau dikatakan ada samanya, ya ada. Semuanya itu adalah untuk mendorong agar potensi anak tergali. Nah, cuma cara yang berbeda. Tadi kan kalau gerakan literasi sekolah ya tentu saja karena namanya literasi, judulnya aja tadi Aki Yusuf selalu ayo membaca. Karena memang literasi, membaca dan menulis terutama. Tapi setelah anak bisa membaca dan menulis, maka pengetahuan apapun dia bisa gali, dia bisa kembangkan. Jadi kunci utama memang literasi untuk membaca dan menulis karena nanti dia bisa belajar matematika, bisa belajar fisika, kimia, sosial dan lain sebagainya karena dia bisa membaca. Jadi ada yang samanya, ada yang membeda. Literasi juga harus menyenangkan. Kalau anak yang memang kita harus bikin puisi, ya kalau anaknya memang nggak bisa, kita tidak bekali pengayaan agar anak itu bisa berkembang imajinasinya untuk menulis puisi atau menulis cerita, ya dia makin tertekan. Makanya jadi gerakan sekolah menyenangkannya juga tidak tergali. GLS-nya juga tidak. Tapi kalau gurunya pinter-pinternya ya dari sedikit-sedikit bisa tergali, nah itu akan literasinya dapat, sekolah menyenangkannya juga dapat. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Semoga bisa menjawab ya Pak ya untuk pertanyaan Bapak. Masih ada yang curcol, mereka dari beberapa daerah ingin ada pelatihan khusus untuk literasi karena belum memahami bagaimana literasi apa yang sebenarnya. Yang kedua lagi, ada lagi curcol bagaimana untuk KBM daring karena biasanya diperlukan dana yang besar untuk bisa menggunakannya. Nah, SMA dibiayai oleh BOS dan BKP tapi tidak boleh digunakan untuk itu. Itu mungkin curcol ya. Ada pertanyaan yang lainnya Pak, kira-kira bisa dibantu? Untuk menumbuhkan literasi kritis pada konteks belajar seperti apa Ibu Popi dan Bu Profesor? Ini ada pertanyaan. Literasi yang kritis. Mangga Bu Popi dan Prof. Baik, karena Prof mungkin masih ke mute ya, izin Prof. Critical literasi berarti ya. Tadi kan untuk kita bisa critical tentu yang empat kompetensi abad 21 harus kita kuasai dulu. Jadi kita harus memiliki keinginan untuk berpikir kritis. Kalau kita ingin berpikir kritis berarti kita harus sering baca. Kalau sering baca, kita kan banyak background knowledge yang kita peroleh. Kalau kita sering baca tentang apapun materinya, yang tentu saja yang berkaitan dengan pengetahuan, kita punya background knowledge, punya pengetahuan dalam pikiran kita untuk menanggapi sesuatu dengan kritis. Tapi kalau kita jarang baca, kita jarang dengar, ya tentu kita tidak berani, tidak akan mampu memang ya kalau ada yang bicara jadi terganggu juga. Jadi bagaimana kita menjadi kritis dalam literasi, ya tentu saja karena kita banyak pengetahuan yang sehingga kita mampu mengkritisi sesuatu. Karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu, pasti kita tidak akan berani mengkritisi. Kan apalagi kan kritik ini kan dalam hal positif ya, bukan hanya asal mengkritisi. Tentu kita mengkritisi sesuatu
karena kita paham betul tentang hal itu. Jadi bagaimana kita bisa critical digital, saya pikir, atau critical literasi, ya kita harus banyak membaca ikro kan. Kalau kita banyak membaca maka kita akan mampu mengkritisi. Tinggal keberanian kita. Kalau kita memang banyak pengetahuan, kita tentu saja mengkritik dalam arti penuh tata krama, tidak asal mengargue begitu saja. Dan kita harus yakin dengan apa yang akan kita kritisi. Jangan kita asal menggunakan bahasa-bahasa yang hebat, tapi tidak pas. Jadi kita harus memahami apa yang akan kita kritisi. Itu saja mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan ya untuk Dewi. Ya, terima kasih. Ini Bu Popi keren banget. Jadi Bu Popi, literasi itu akan sampai kepada hal puncaknya itu adalah apa namanya satu. Jadi bagaimana orang menjadi kritis, kreatif, bisa berkolaborasi, bisa berkomunikasi dengan baik. Itu syaratnya adalah dia harus membaca kritis. Jadi kita tahu kemampuan membaca leveling book, ya, salah satu kenapa membaca 15 menit itu wajib dilakukan di dalam gerakan literasi sekolah. Karena itu arahnya adalah berpikir kritis. Jadi ketika anak usia dini pernah membaca, ya, dia dilakukan pendampingan terkait bagaimana read aloud, bagaimana dia senang dibacakan buku, kata-katanya bertambah. Kalau kosakatanya itu banyak, pasti dia akan berpikir dengan nalar yang baik. Nah, jadi setelah dia bisa saat membacanya didampingi dengan buku-buku yang berkualitas dan orang tua atau guru yang hadir untuk dia, yang tadi Bu Popi, Prof. Tis juga bilang, kalau anak usia dini ya sambil dipangku, seperti beliau kepada cucunya ya, dia naik menjadi pembaca dini. Nah, pembaca dini kalau dia terus berlanjut menjadi pembaca awal. Jadi peringkat si berpikir kritis ini naik ke pembaca awal. Jadi ada 7 tingkat ya. Kemudian dia akan menjadi pembaca yang lancar. Kemudian pembaca ya setelah lancar adalah lanjut. Nah, kemudian ketika anak-anak tersebut minat bacanya terus bertumbuh menjadi mahir, maka dia akan menjadi pembaca yang kritis. Jadi urusan membaca dengan gaya hidup yang kritis itu erat banget. Sebabnya minat baca ini menjadi urusan dan tantangan yang luar biasa di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu guru, kembalikan bagaimana di dalam kondisi pandemi ini anak-anak di rumah bersama orang tua didampingi bagaimana cara membacakan buku, memaknai kosakata. Jadi tadi Prof. Tis itu sebetulnya itu adalah panduan gerakan literasi sekolah yang betul-betul beliau rawat. Gitu. Karena beliau ini adalah punya riset ya di UNESA terkait dengan literasi. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Prof. Tisyani yang selalu setia ya untuk guru-guru